Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Wahyu di Math. Kita belajar matematika sampai pusing karena ora pusing, ora thinking. Oke, teman-teman semua dan siswa-siswa saya yang luar biasa, hari ini kita akan bahas materi tentang transformasi geometri ya. Jadi ini adalah materi matematika wajib kelas 11 ya. Nah, di transformasi geometri akan kita bagi beberapa part gitu ya supaya nanti lebih mudah mempelajarinya. Yang pertama kita akan bahas materi yaitu tentang refleksi ya atau pencerminan. Nah, supaya lebih bisa memudahkan visualisasinya, saya akan coba bantu dengan software GeoGebra ya, jadi supaya nanti mudah bisa memvisualisasikan gambarnya gitu. Oke, langsung aja kita saksikan, ini dia transformasi geometri part 1. Oke teman-teman semua, sebagai pendahuluan ya saya akan jelaskan dulu sedikit tentang transformasi geometri. Jadi apa aja sih nanti yang akan kita pelajari dalam transformasi geometri ini? Yang pertama, transformasi geometri itu dibagi menjadi 4 macam ya, 4 macam transformasi geometri yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama adalah pencerminan atau bisa kita sebut dengan refleksi. Kemudian yang kedua adalah perbesaran atau bisa kita sebut dengan dilatasi. Yang ketiga adalah perputaran atau disebut juga dengan rotasi. Yang keempat adalah pergeseran atau nanti kita sebut dengan translasi. Nah, jadi transformasi geometri ini teman-teman, yang namanya kan asal dari katanya aja transformasi ya, transform artinya itu berubah gitu ya. Nah, apa yang berubah yaitu adalah komponen-komponen geometri ya, bisa titik, garis, bidang, kurva dan sebagainya gitu. Nah, perubahan ini teman-teman ada 4 cara yang kita pelajari di sini. Sebenarnya nanti nggak cuma 4 cara ya, masih bisa lagi banyak transformasi yang lain. Cuman di SMA ini, terutama di video kali ini, kita akan bahas 4 saja, yaitu berubah dengan cara dicerminkan, diperbesar atau diperkecil, kemudian diputar, lalu digeser ya. Nanti mungkin kita akan bahas satu persatu, atau mungkin juga nanti ada yang komposisi gitu, kita gabung setelah dicerminkan, kita lanjut dengan perbesaran dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan objeknya gitu ya, nanti transformasi kita bagi menjadi 2 ya. Ya, jadi nanti ada 2 cara gitu ya, tergantung objeknya. Yang pertama adalah jika objeknya titik, atau boleh kita tulis transformasi titik ya. Yang kedua adalah transformasi bukan titik. Apa itu bukan titik? Nanti bukan titik ini macam-macam ya, mungkin bisa berupa garis, bisa berupa kurva ya, atau parabola misalkan, atau mungkin juga nanti lingkaran dan lain-lain ya. Sebenarnya konsepnya nanti yang digunakan sama, hanya saja caranya atau finishingnya nanti akan berbeda gitu ya. Nah, kemudian saya juga membagi transformasi geometri ini berdasarkan apa ya, cara mengerjakannya ya. Cara mengerjakannya nanti bisa pertama dengan cara langsung ya, nanti ini bisa menggunakan apa namanya ya, gambar atau hasil transformasi. Yang kedua nanti bisa menggunakan cara matriks ya, jadi nanti bisa ada 2, yang pertama cara langsung, yang kedua dengan cara menggunakan matriks. Tentunya modalnya adalah materi matriks di
tentunya modalnya adalah kita harus memahami operasi-operasi dalam matriks ya. Oke, itu aja pendahuluannya. Kita langsung menuju ke GeoGebra ini. Oke teman-teman, kita udah masuk ke GeoGebra-nya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai pencerminan tadi ya. Nah, pencerminan di sini teman-teman sebenarnya banyak gitu ya, yang kompleks-kompleks. Cuma nanti yang kompleks ini saya kasih rumusnya aja gitu ya. Sekarang yang ringan-ringan dulu supaya nanti konsepnya dapat gitu ya. Karena kalau misalkan konsepnya udah dapat, nanti selebihnya tinggal mengikuti aja gitu. Oke, yang mau kita pelajari kali ini adalah pencerminan atau refleksi. Refleksi satu terhadap sumbu X, yang kedua itu terhadap sumbu Y, yang ketiga terhadap garis Y sama dengan X, yang keempat terhadap garis Y sama dengan min X, yang kelima terhadap titik 0,0 boleh, yang keenam terhadap garis X sama dengan A atau konstanta ini ya, yang ketujuh adalah terhadap garis Y sama dengan B gitu. Jadi nanti ada 7 bagian ya, ada 7 macam pencerminan yang akan kita bahas kali ini. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Pertama adalah pencerminan terhadap garis sumbu X ya, terhadap sumbu X. Nah, misalkan gini teman-teman, saya punya sebuah titik di sini. Ya, titiknya di sini itu adalah 3,2 berarti ya. Di sini ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka si titik ini kan sumbu X yang ini ya. Ini sumbu X. Titik ini akan mendapatkan sebuah bayangan, ini adalah A di sini ya. Akan mendapatkan sebuah bayangan yang ada di sini. Gitu teman-teman. Itu adalah A aksen. A aksennya berapa ini? 3, min 2. Nah, gitu ya. 3, min 2. Nah, A ini adalah titik asal teman-teman. Aksen itu adalah titik bayangan, ya, hasil bayangan. Artinya gini, kalau yang nggak ada aksennya itu nanti biasanya disebut dengan bagian asal, nanti bisa juga bentuknya garis atau kurva atau apapun. Nah, kalau yang aksen itu artinya bayangannya gitu ya. Nanti ada double aksen, ada triple aksen, itu artinya bayangan setelah 3 kali transformasi, setelah 2 kali transformasi, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Jadi sekarang di part yang pertama ini kita sepakati bersama bahwa aksen itu artinya bayangan ya. Oke. Bayangan atau hasil transformasi ya, gitu. Nah, selanjutnya kita perhatikan, kita punya titik A tadi 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 3, min 2. Kita perhatikan teman-teman bahwa kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nilai X-nya sama nih, ya kan? Sama nilai X-nya, tapi nilai Y-nya berubah menjadi negatif, gitu teman-teman. Nah, dari sini ini kita bisa dapat rumus sebenarnya. Kita bisa dapat rumus gini. Ketika kita punya sebuah matriks titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah A aksen, yaitu, nah tadi X-nya tetap ya, X-nya tetap, kemudian Y-nya berubah menjadi min Y. Nah gitu teman-teman ya, cara mentransformasikan titik terhadap sumbu X gitu. Nah sekarang bagaimana dengan yang kedua terhadap sumbu Y? Misal saya punya titiknya di sini lagi deh. Nah di sini aja. Di sini 2,3 terhadap sumbu Y. Berarti yang ini sumbu Y ya. Sumbu Y yang ini berarti bayangannya nanti akan ada di sini. Kita misalkan titik B gitu ya. Si titik B aksen ini adalah min 2,3 ya. Min 2,3. Nah, kalau kita perhatikan juga teman-teman, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, ini 2 ini, X-nya berubah teman-teman ya, berubah. Sedangkan Y-nya tetap gitu. Maka boleh dirumuskan bahwa jika kita punya sebuah B, titik B, X, Y gitu ya, cerminkan terhadap sumbu Y, maka dapat B aksen atau bayangannya, X-nya berubah min X, tapi Y-nya tetap, Y. Nah gitu ya teman-teman ya.
Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu penjelasan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana sih garis Y sama dengan X ya. Kita buat dulu garisnya. Nah, ini dia. Y sama dengan X itu garisnya ke sini ya, miring ke kanan ya, miring ke kanan. Kita misalkan punya titik di sini. Nanti kita buat kesimpulan sama-sama ya. Ini misalkan titiknya C gitu ya. C-nya itu adalah ini 3,2. Dicerminkan kemana berarti? Dia yang namanya pencerminan itu harus tegak lurus dengan si cerminnya gitu ya. Garis dari asal ke bayangan itu harus tegak lurus dengan cerminnya. Berarti ini nggak boleh ke sini. Ini salah gitu ya, karena ke sini ini nggak tegak lurus. Ya, nggak tegak lurus. Salah ya. Jadi kemana garisnya? Ke sini. Nah, ini namanya cermin teman-teman. Nah, ini tegak lurus ya. Ini saya hapus aja dulu yang salah. Ini salah tadi ya. Saya hapus. Oke, jadi C aksennya ada di sini teman-teman, yaitu berapa? Nih koordinatnya berarti kan 2,3 ya. 2,3. Oke, sekarang asalnya 3,2 dicerminkan jadi 2,3 gitu. Berarti apa ini? Ya, aturannya berarti ketika kita punya sebuah X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka hasilnya adalah C aksen dengan cara mengubah atau menukar X dengan Y-nya. Y, X gitu teman-teman. Jadi kalau 3,2 jadi 2,3 gitu. Oke, itu dia ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keempat, yaitu garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X ya. Min X. Nah, ini dia. Yang atas hapus dulu. Hapus aja dulu ini yang atas. Oke. Yes. Sorry, berat saja. Nah, ini dia. Jadi garis Y sama dengan min X ke sini teman-teman ya. Nah, gitu. Di miringnya ke kiri ya, sama serupa dengan yang Y sama dengan X, cuman miringnya ke kiri. Oke, sekarang saya punya di sini misalkan nah ini di sini aja deh. Ini ya. Ini adalah min 1,2 teman-teman ya, titik D min 1,2. Dicerminkan berarti nanti jadi ke sini. Nah, ke sini dia. Ini adalah D aksen. Kita tahu D aksen adalah ini min 2,1 ya. Min 2,1. Kita perhatikan min 1,2 jadi min 2,1. Berarti bisa kita simpulkan bahwa jika titik D-nya itu X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka D aksennya itu adalah ditukar dan diubah tandanya. Min Y, min X gitu ya. Jadi caranya bisa nanti langsung ditukar kemudian diubah tandanya. Oke, lanjut ke titik 0,0 ya, dicerminkan terhadap titik 0,0. Ini kita hapus dulu. Oke, titik 0,0. Nah, berarti ini ya titik 0,0. Jadi gini teman-teman, kalau saya punya di sini ya, ini adalah titik E misalkan, ini 3,1. Nah, ini teman-teman jangan pernah salah untuk menentukan titik koordinat ya. Jadi titik koordinat itu dilihat dari X-nya dulu baru Y-nya gitu. Karena kalau misalkan nanti kalian salah atau kebalik aja, ya hasilnya pun akan salah gitu. Jadi sebenarnya ini kita dianggap sudah bisa lah ya, dianggap sudah bisa untuk menentukan letak titik koordinat atau menuliskan letak titik koordinat ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita mau cerminkan terhadap titik 0,0 gitu ya. Berarti kita akan tarik garis ke sini. Ya, tarik garis ke sini. Kemudian kita akan tarik garis yang sama panjangnya dengan ini ke sini. Berarti ke sini ya. Di sini adalah min 3, min 1. Ini E aksen. Nah, teman-teman coba kita lihat lagi. E-nya adalah 3,1, E aksennya min 3, min 1. Berarti apa? E di sini X, Y dicerminkan terhadap 0,0, maka hasilnya adalah E aksen. Lihat, nggak ditukar ya, nggak ditukar, cuman tandanya berubah. Jadinya adalah min X, min Y. Nah, itu dia teman-teman.
Oke, nah sebenarnya intinya udah ya sampai sini. Nah ini yang perlu diingat gitu teman-teman ya. Nah ini dia, saya kasih dulu ke sini. Nah ya, jadi ini silakan ini boleh dicatat ya, boleh dicatat. Yang pentingnya ini, nanti selebihnya mengikuti ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang ke-6 dan ke-7. Coba kita perhatikan ya. Ini kita hapus dulu semua. Nah sekarang kita akan mencerminkan ke garis yang ke-6, itu adalah garis X sama dengan A ya, atau X sama dengan A. X sama dengan A ini kita boleh A-nya masukkan berapa aja. Contoh misalkan X sama dengan 5 misalkan gitu. Nah ini dia, garis X sama dengan 5. Kita perhatikan teman-teman. Nah ini dia ya. Kalau kita punya titik di sini, kita punya titik misalkan di sini. Oke, ini adalah misalkan 7, berapa nih? 3 ya. Dicerminkan ke sini, misal ini ada titik P gitu ya. Dicerminkan ke sini, maka akan menjadi di sini hasilnya ya. Kayak aksen ya di sini. Berapa nih? 3,3 gitu ya. Sekarang bisa kita lihat teman-teman bahwa nilai Y-nya ini nggak berubah ya. Nilai Y-nya nggak berubah. Ya artinya Y-nya tetap. Y-nya tetap ya. Yang X-nya nih, yang X-nya gimana ini caranya? Gitu. Oke teman-teman, coba kita perhatikan. Sebenarnya hasil dari ini, 3-nya ini dengan cara apa sih? 7 gitu ya. Ini kan X-nya pertama 7 nih. 7 dikurang dengan ya 2 kali jarak dari 7 ke garis ya. 2 kali jarak dari 7 ke garis. Garisnya kan 5 nih. Berarti 7 dikurang 5 gitu ya. 7 dikurang 5. Jadi ini si 7-nya ini dikurangi 2 kali, kan bisa ke sini bisa ke sini ya. 2 kali ke sini kan. 7 dikurang 5 gitu. Kita tahu bahwa si 7-nya ini adalah si X-nya. Ya, kemudian si 5-nya ini, yang 5 ini adalah si A-nya. Kan X sama dengan A di sini ya, sama dengan A. Maka boleh kita tulis di sini adalah sama dengan 7-nya kita ganti X dikurang 2 kali X ya min A gitu. Atau boleh kita tulis di sini adalah X min 2X plus 2A atau 2A min X ya, ini dia. Maka boleh kita tulis gini teman-teman. Ketika kita punya X, Y, P gitu ya, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka hasilnya adalah X-nya berubah nih. X-nya berubah jadi ini ya. Ini X aksen ya, X aksen, X aksen, ini X aksen, X aksen ya. Bayangannya 2A min X, tapi Y-nya tetap, Y gitu teman-teman. Ya, ini untuk pencerminaan terhadap X sama dengan A gitu ya. Oke, sekarang gimana kalau yang ketujuh? Pencerminaan terhadap garis Y sama dengan B misalkan. Ya, Y sama dengan B. Kita hapus dulu ini. Nah, kemudian kita buat dulu garis Y sama dengan B ya. Misalkan kita buat Y sama dengan 3 lah ya. Nah, ini dia garisnya. Jadi kalau Y sama dengan garisnya datar teman-teman ya. Kita lihat di sini, misalkan kita punya titiknya adalah yang sinilah. Nah, sini ya. Ini misalkan titik Q. Q adalah 3,5. Nah, ini teman-teman ya, 3,5. Dicerminkan terhadap garis ini adalah Y sama dengan 3. Maka nanti titik bayangannya ada di sini. Ya, dengan catatan ini sini harus sama gitu ya, karena pencerminan nih. Gitu. Kemudian ini adalah Q aksen, hasilnya adalah 3,1 ya, bisa kita lihat. Jadi kalau transformasi ini kalau misalnya pakai gambar itu bisa sangat jelas sekali teman-teman ya. Cuman kan nggak selalu nanti kita bisa menggunakan gambar gitu ya. Jadi dengan aljabar pun kita harus bisa bantu. Jadi dengan aljabar pun nanti kita harus bisa gitu. Oke, sekarang coba kita lihat X-nya di sini tetap teman-teman ya, tetap di angka 3 X-nya.
berarti X-nya tetap. Y-nya berubah teman-teman sekarang. Ya, Y-nya berubah. Berubahnya sejauh apa? Kita ambil konsep yang tadi. Berarti 5 ya dikurang, ini kan selisih dari sini ya, sampai sini kan. Ini kan berarti selisih 5 ke garis. Berarti 5, Y aksennya ya. 5 dikurang 2 kali 5 dikurang 3 ya. 3 ini dari nama garisnya nih. Atau boleh kita tulis sini adalah Y min 2 kali Y, kemudian di sini min B. Jadi ini kan Y sama dengan B kan? Asalnya gitu kan, Y sama dengan B di konsepnya. Maka 3 ini boleh kita tulis sebagai B. Hasilnya adalah Y min 2Y plus 2B. Atau boleh kita tulis jadi 2B min Y. Ini adalah Y aksennya. Oke, jadi kalau kita kesimpulan teman-teman bahwa Q, X, Y kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka akan menghasilkan ini X-nya tetap tadi. Di sini adalah 2B min Y gitu teman-teman. Nah, jadi inilah poin yang ke-6 dan ke-7-nya. Teman-teman ya, ini juga boleh dicatat. Nah, itu dia teman-teman pemahaman konsep dari pencerminan ya, pencerminan yang sederhana, 7 pencerminan yang sederhana. Nanti bisa sebenarnya akan banyak lagi. Nanti saya tampilkan rumus-rumus dasarnya saja. Nanti biar nanti kalian bisa. Nah, nanti akan saya tampilkan rumus-rumusnya saja. Nanti kalian bisa pergunakan rumus tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Oke, ini soal pertama teman-teman. Titik A 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangan titik A adalah apa? Nah, kita tahu bahwa untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, kita punya seperti ini. X, Y gitu ya. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah Y, X ya. Jadi ditukar ya depan belakang. Maka jawabannya titik A-nya itu adalah 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah 3,4. Jadi inilah A aksennya. Nah, gitu dia. Mudah ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita masuk soal berikutnya. Titik P 4,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi gini teman-teman, ini udah dicerminkan, kemudian hasilnya dicerminkan lagi gitu. Jadi 2 kali pencerminan. Pertama, kita punya pencerminan Y sama dengan min X ya. Kita tahu bahwa X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, hasilnya adalah min Y, min X. Maka jika kita punya P 4,8 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, hasilnya adalah min 8, min 4. Ini adalah P aksen. Nah, kemudian teman-teman, P aksen ini kita lanjutkan lagi pencerminannya terhadap apa? Sumbu Y. Nah, kita tahu bahwa ketika kita punya X, Y dicerminkan terhadap Y sumbu Y ya, ini hasilnya adalah X-nya berubah, Y-nya tetap ya, berarti min X, Y. Nah, oleh karena itu nanti ini hasilnya akan menjadi, berarti ini masuk ke sini ya. Ini P aksennya min 8, min 4 dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah 8, min 4. Berarti ini X-nya kan berubah ya, jadi minus. Asalnya minus berubah tanda jadi plus, Y-nya tetap gitu. Ini adalah P aksen atau bayangan kedua. Ya, jadi kesimpulannya bayangan akhir P adalah P double aksen 8, min 4. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita akan mencerminkan garis teman-teman. Tadi titik, sekarang garis. Bedanya apa? Gini. Sekarang kita fokus dulu ke cerminnya ya. Jangan fokus ke garis ya, fokus ke cerminnya. Cerminnya adalah sumbu X. Kita tahu bahwa X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya berarti Y-nya berubah, X-nya tetap ya. Jadinya adalah X, min Y. Nah, jadi teman-teman, caranya gini. Ketika kita mentransformasikan bukan titik, ya boleh garis, boleh apapun. Caranya adalah kita mainkan dulu transformasinya.
kemudian setelah dapat hasil akhir, kita tulis seperti ini, bahwa X aksennya berarti sama dengan X gitu ya, ini X aksen, kemudian Y aksennya itu sama dengan min Y. Sekarang kita convert, berarti di sini X sama dengan X aksen, kemudian Y sama dengan min Y aksen gitu ya. Jadi kita ubah menjadi X sama dengan Y sama dengan gitu ya. Nah kemudian X sama dengan ini, Y sama dengan ini gitu ya. Ini kita masukkan ke dalam garis gitu ya, ke dalam garis. Jadi finishing task-nya ini kita substitusi X dan Y. Berarti 2X ditambah Y sama dengan 4. Langsung X-nya diganti dengan aksen gitu ya. Berarti jadi 2X aksen, Y-nya diganti jadi min Y aksen. Berarti tambah min Y aksen sama dengan 4. Boleh kita tulis 2X aksen min Y aksen sama dengan 4. Nah, kalau udah selesai seperti ini teman-teman, aksennya boleh kita hilangkan. Jadinya apa? 2X min Y sama dengan 4 ya. Dengan catatan X ini dalam benak kita itu udah aksen gitu ya. Y ini pun udah aksen gitu. Artinya ini adalah sudah bayangan. Nah, jadi gitu teman-teman untuk mentransformasikan yang bukan titik gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita mainkan soal yang terakhir ya. Nah, ini dia soal yang terakhir. Kurva Y sebenarnya X kuadrat plus 1 cerminkan terhadap garis X sama dengan 3 lalu dilanjutkan dengan Y sama dengan X. Sekali lagi, kita tidak usah fokus ke kurvanya ya, tapi fokus ke transformasinya. Ada apa aja di sini transformasinya atau pencerminannya? Yaitu ada pencerminan terhadap garis X sama dengan 3, berarti yang X sama dengan A tadi ya. Kemudian Y sama dengan X, berarti 2 kali nih. Berarti yang pertama, kita akan mainkan dulu ya. X, Y kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka hasilnya adalah 2 kali 3 min X, Y gitu ya. Nah, kalau kalian lupa boleh dimundurin lagi videonya ya, dilihat lagi rumusnya. Maka hasilnya adalah 6 min X, Y. Oke. Nah, sekarang ini adalah hasil dari transformasi pertama. Hasil dari transformasi pertama akan menjadi awal dari transformasi kedua gitu ya. Berarti ketika kita melanjutkan yang kedua, di sini nggak lagi X, Y. Tapi apa? 6 min X dengan Y. Cuman kita tulis dulu rumusnya ya. Kalau X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X akan menghasilkan Y, X ya. Dibalik. Ini rumusnya. Rumus. Gitu. Nah, berarti kalau 6 min X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, tinggal balik juga, yaitu apa? Y, 6 min X. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya. Artinya sudah tidak ada transformasi yang lain. Nah, setelah ini baru kita mainkan. Berarti kita dapat di sini bahwa Y ini adalah X aksen ya. Dan ini adalah Y aksen. Kenapa ini jadi X aksen? Karena bayangan, kan sebenarnya itu bayangannya X, Y bayangan ya. Berarti yang di depannya ini adalah X bayangan dong ya nggak? X bayangan ini diisi oleh Y gitu. Jadi selalu yang di depan ini X aksen, yang di belakang ini Y aksen apapun isinya gitu. Maka kita tulis di sini bahwa X aksen sama dengan Y gitu ya. Kemudian Y aksen sama dengan 6 min X. Maka di sini kita convert lagi, kita dapat Y sama dengan X aksen. Di sini X sama dengan, ini pindah ruas ke sini ya, min X pindah ruas ke sini, kemudian Y aksen pindah ruas ke sini, jadi 6 min Y aksen. Nah, ini nanti kita substitusikan ke sini. Maka terakhir substitusi dengan cara masukkan Y-nya berubah menjadi X aksen ya. Berarti X aksen sama dengan X-nya diubah jadi 6 min Y aksen. Ini diubah jadi 6 min Y aksen. Berarti jadi 6 min Y aksen dalam kurung kuadrat, hati-hati ya, ini pakai kurung, kemudian ditambah 1. Kalau sudah substitusi, tadi sudah saya sampaikan bahwa aksennya boleh dihilangkan saja. Jadinya adalah 6 sama dengan, ini dikuadratkan jadi 36 min 12Y tambah Y kuadrat tambah 1, atau X sama dengan Y kuadrat min 12Y tambah 37. Ini dia hasil bayangannya ya. Nah, itu dia teman-teman
penjelasan singkat tentang pencerminan ya. Sebenarnya nanti masih banyak lagi tentang pencerminan yang macam-macam lah ya, tapi dasarnya ini dulu ya. Oke, jangan lupa banyak atau terus-teruslah berlatih ya, supaya nanti kalian bisa menjadi lebih mahir dan tidak perlu menghafal ya, tidak perlu menghafal rumus-rumus ini karena kalian bisa bikin sendiri sebenarnya rumusnya ya. Oke, nah sebagai bonus setelah di akhir video nanti akan ada rumus-rumus pencerminan yang agak lebih kompleks gitu ya. Nanti boleh kalian catat atau screenshot nanti untuk belajar atau latihan untuk supaya lebih mahir. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.